Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Prof. Herman dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 kelas teknologi keramik 02 hari ini akan mempresentasikan presentasi kami. Kelompok 2 ini terdiri dari 3 orang, yaitu Andreas Federico, kemudian Anissa Haya Arundati, juga Ari Taruna Mukti. Kelompok 2 ini hari ini akan mempresentasikan terkait ceramic wash basin. Untuk disclaimer-nya adalah sebagai berikut. Dan ini merupakan outline yang akan kami bahas satu persatu. Pertama, akan kami awali dengan pembahasan terkait fungsi dan prinsip kerja dari komponen atau ceramic wash basin ini. Untuk ceramic wash basin ini merupakan benda yang memiliki bentuk cekung, di mana benda ini digunakan untuk menjaga higienitas dari tangan. Namun, ceramic wash basin ini sebenarnya juga dapat digunakan untuk aktivitas lain, seperti mencuci piring, tapi yang kita fokuskan di sini adalah untuk pencucian tangan. Kemudian ada prinsip yang harus kita lakukan dalam menggunakan ceramic wash basin ini, yaitu ceramic wash basin ini harus tertempel atau terpasang di dinding. Kemudian ada ketentuan yang harus dipenuhi juga, seperti ketentuan ukuran, kualitas, dan penampilannya. Untuk ketentuan ukurannya, jarak dengan keran dengan saluran pembuangannya minimal adalah 260 mm. Kemudian luas cekungannya minimal adalah 0,1 meter kuadrat, dan untuk kualitasnya harus bebas cacat. Cacat yang dimaksud ini, ceramic wash basin ini harus tidak memiliki retak, cracking, blister, ataupun denting. Kemudian kebersihannya harus terjaga. Jadi ceramic wash basin ini harus mudah dibersihkan, misalnya menggunakan air hangat dan deterjen yang tidak disertai partikel abrasif. Kemudian bila air memiliki kandungan kalsium, maka depositnya harus rutin dibersihkan menggunakan asam sitrat ataupun asam fosfat. Oke, sekarang masuk ke bagian sejarah penemuan. Nah, di mana pada penemuannya wash basin ini kita bagi menjadi dua timeline atau lini masa, yaitu pada zaman dahulu dan pada abad ke-18. Di mana pada zaman dahulu, orang-orang itu tidak memiliki sanitasi yang terintegrasi. Terbukti, dengan cara mendapatkan air bersih, manusia itu harus ke sumur, mata air, atau ke sungai untuk mencuci, memasak, minum, dan melakukan kegiatan lainnya. Jadi mereka harus melakukan berpergian atau perjalanan yang sangat jauh terlebih dahulu untuk mendapatkan air bersih. Namun kadang air hujan juga bisa menjadi alternatif dengan cara dikumpulkannya sebagai media untuk mencuci dan mandi seperti itu. Nah, kemudian pada zaman dahulu juga dia menggunakan bak atau mangkuk, ya seperti yang dikatakan pada Haya sebelumnya bahwa wash basin ini bentukannya cekung. Maka dari itu bak atau mangkuk ini bisa digunakan untuk mengumpulkan atau menjadi wadah air seperti itu. Nah, maka dari itu mangkuk, bak, bahkan ember bisa menjadi cikal bakal wastafel modern. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa pada abad ke-18 ini manusia sudah memiliki integrasi sanitasi yang cukup baik. Terbukti dengan orang-orang Amerika menggunakan rising yang terbuat dari kayu yang digunakan sebagai wastafel kamar mandi, dan juga wash basin yang digunakan oleh orang-orang Amerika itu sebagai cikal bakal wastafel kamar mandi yang digunakan untuk mencuci muka maupun mencuci mulut, ya seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, kalau tadi kita bicara abad ke-18 dan pada ribuan tahun yang lalu, nah pada saat ini atau perkembangan wash basin ini dari masa ke masa ini ditentukan oleh adanya faktor ergonomis dan human body. Nah, dimulai dari tahun 1973 ditemukannya adanya hand and arm washer, ya, di mana kegunaannya itu untuk membantu mereka mencuci tangan dan lengan lebih mudah. Dan biasanya hand and arm washer ini biasa digunakan untuk penyandang cacat atau disabilitas yang hanya memiliki satu lengan saja. Kemudian di tahun 77 ditemukan adanya fitur kitchen cutting board yang bisa digunakan untuk mencuci dan preparasi makanan.
Kemudian di tahun 85 ditemukan adanya portable basin ya, di mana portable basin ini dapat dikemas, dipindahkan, dan juga bahkan bisa diatur dengan mudah untuk aktivitas outdoor, seperti itu. Kemudian di tahun selanjutnya, di tahun 89, adanya penemuan desain automatic sink faucet ya, yang ditujukan untuk mengurangi pemborosan dan air yang mengalir berlebihan. Di tahun 91 juga kurang lebih sama, yaitu adanya sensor untuk mengatur aliran air kontrol. Jadi agar tidak terjadi overflow pada air yang keluar, seperti itu. Kemudian di tahun 2000-an adanya ide untuk mengionisasi molekul air yang bertujuan untuk menurunkan kadar pH, seperti itu. Karena pada umumnya di zaman tahun 1990-an itu airnya masih mengandung pH yang sangat tinggi, seperti itu. Kemudian di atas tahun 2010 itu ditemukan adanya fitur-fitur tambahan seperti soap dispenser, toothpaste dispenser, towel hanger, hand dryer, di mana semua fitur tersebut ditambahkan hanya semata-mata untuk meningkatkan kualitas dari wastafel dan tentunya juga membuat wastafel ini semakin user friendly. Kemudian kita masuk ke bagian senyawa keramik penyusunnya. Nah, senyawa keramik yang ada pada produk wash basin ini terdiri dari beberapa senyawa yang berasal dari mineral tertentu. Nah, berdasarkan literatur yang kami baca bahwa wash basin ini memiliki komposisi penyusun kaolin, feldspar, dan kuarsa. Nah, kita masuk ke bagian pertama yaitu kaolin, di mana kaolin ini memiliki kandungan oksida yang sangat banyak ya. Ada silika, alumina, ferric oxide, titanium oxide, kalsium oxide, magnesium oxide, potasium oxide, dan juga sodium oxide. Nah, jadi kalau kita lihat kandungan dari mineral yang dikandung oleh kaolin ini, bahwa silika ini merupakan senyawa utama yang ada pada kaolin, sedangkan alumina, ferric oxide, titanium oxide, dan lain sebagainya itu adalah senyawa ikutannya, seperti itu. Nah, kalau kita tinjau dari masing-masing elemen penyusunnya ini atau senyawa penyusunnya, bahwa Al2O3 atau alumina ini dapat meningkatkan kekuatan mekanis dari si wash basin atau produk yang kita cari, seperti itu. Kemudian refractoriness-nya juga akan meningkat seiring meningkatnya kandungan aluminanya, seperti itu. Jadi ketahanan terhadap apinya itu sangat tinggi jika aluminanya pun juga tinggi. Namun silikanya juga harus dapat dikontrol karena jika tinggi kandungannya dapat menurunkan plastisitas keramik dan juga terjadinya shrinkage, seperti itu. Nah, kemudian untuk kaolin ini juga mengandung ferric oxide dan titanium oxide, di mana ferric oxide dan titanium oxide ini dapat mengurangi whitening sekitar 3%. Jadi warna keputihannya itu akan berkurang seiring bertambahnya ferric oxide dan titanium oxide, sehingga dapat mengurangi viskositas fasa liquid dan juga dapat mengurangi sifat mekanis dari wash basin, seperti itu. Kemudian ada juga kandungan kalsium oxide ya, di mana kalsium oxide ini dapat membuat struktur kaolin dan sifat mekanik dari kaulinnya itu menurun, seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, untuk selanjutnya itu ada kuarsa ya, di mana kuarsa ini juga sama, dia memiliki komponen atau senyawa penyusunnya itu ada silika, alumina, ferric oxide, potasium oxide, titanium oxide, kalsium oxide, dan juga magnesium oxide. Dan kalau kita lihat di sini dari mass kontennya, di mana silika ini merupakan senyawa penyusun utamanya, sedangkan alumina dan lain sebagainya itu merupakan senyawa ikutannya, seperti itu. Nah, berdasarkan literatur yang saya baca bahwa kandungan ferric oxide yang ada pada komposisi tersebut mengandung persentase 1,5% hingga 2%, di mana kandungan ferric oxide tersebut masih bisa digunakan untuk memproduksi white ceramic. Dikarenakan jika ferric oxide yang dikandung oleh kuarsa ini sangat tinggi, maka dapat mempengaruhi warna dari wash basinnya, seperti itu. Sedangkan untuk mendapatkan kualitas yang baik, tentunya ferric oxide yang digunakan itu harus berkisar 1,5% hingga 2% agar dapat memproduksi white ceramic, seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah,
Di sini ada karakteristik dari kuarsa ya, di mana karakteristik fisik dan mekanik yang ada pada kuarsa itu memenuhi persyaratan untuk pembuatan sanitary ware atau wash basin, merupakan salah satu jenis dari sanitary ware. Nah, kita lihat bahwa nilai kekuatan mekanis yang ada pada kuarsa ini lebih tinggi dari requirement yang dibutuhkan oleh wash basin, yaitu di atas 35 megapascal. Kemudian untuk water absorption-nya juga mendekati 0,5%, yang mana itu cukup baik untuk digunakan sebagai wash basin karena kan harus kedap terhadap air ya, tidak boleh menyerap air terlalu banyak. Maka dari itu ada requirement-nya harus mendekati 0,5% water absorption ya. Maka dari itu wash quartz ini atau limbah kuarsa yang digunakan untuk membuat manufaktur produk wash basin ini dapat digunakan sebagai raw material untuk pembuatan sanitary ware. Oke. Bisa di next. Oke. Untuk selanjutnya itu ada senyawa feldspar ya, mineral feldspar. Di mana kalau kita lihat bahwa senyawa oksida yang dikandung oleh feldspar ini juga mirip-mirip seperti kaolin dan juga kuarsa, di mana ada sodium oxide, potassium oxide, kalsium oxide, magnesium oxide, ferric oxide, alumina, serta silika. Namun tetap yang menjadi komponen utama penyusun dari feldspar-nya adalah silika ya, sekitar 65 hingga 75%, sedangkan senyawa oksida yang lain ini merupakan senyawa ikutannya, di mana kandungan silika, alumina, dan potasium oksida dan juga sodium oksida ini dapat berkontribusi terhadap perilaku dari feldspar-nya. Kemudian kandungan kalsium oksida, magnesium oksida, dan ferric oxide walaupun dalam range of composition-nya itu sangat kecil, tapi juga dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku termal dari feldspar. Nah, feldspar itu sendiri untuk produk wash basin ini memiliki fungsi sebagai flux ya, yang mana mengambil peran dalam reaksi kimia antar fasa kristalnya seperti itu. Sebagaimana kita tahu bahwa soda feldspar ini memiliki temperatur leleh di 1118 derajat Celcius dalam mendapatkan kesetimbangan fasa dari sodium oksida, alumina, dan juga silika. Sedangkan untuk potas feldspar atau potasium feldspar ini memiliki titik leleh yang kongruen pada 1150 derajat Celcius. Nah, kemudian berdasarkan literatur yang kami baca bahwa yang dapat mempengaruhi warpage atau kelengkungan ini yaitu terdapat adanya partikel feldspar yang lebih halus, di mana jika partikel feldspar yang lebih halus ini cenderung dapat meningkatkan firing shrinkage dan juga kekuatannya. Namun harus diperhatikan bahwa warpage yang dihasilkan pun juga lebih besar. Maka dari itu partikelnya ini atau distribusi ukuran butir dari feldspar ini harus dikontrol seperti itu. Nah, kemudian soda feldspar ini juga jika ada kaitannya dengan warpage dapat menyebabkan lebih tinggi warpage yang dihasilkan dibandingkan dengan potas feldspar. Dikarenakan ukuran partikel dari soda feldspar ini lebih halus dibandingkan dengan potas feldspar. Maka dari itu, dikarenakan ukuran atau partikelnya itu lebih halus dibandingkan potas feldspar, maka ekspansi termal yang lebih tinggi itu juga pasti diperoleh pada soda feldspar dibandingkan dengan potas feldspar. Oke. Selanjutnya yaitu ada struktur kristal dari senyawa-senyawa pembentuknya. Next. Yang pertama yaitu ada kaolinit, di mana kaolinit merupakan jenis mineral yang memiliki sifat lembut, ringan, dan mirip kayu
seperti batu sedimen yang memiliki aroma sejenis arti. Kaolinit ini mengandung mineral seperti kaolinit, kuarsa, mika, dan umumnya mengandung sedikit feldspar, ilit, ilmenit, anatase, hematit, bauxit, zirkon, rutil, dan lain-lain. Kaolinit ini merupakan mineral 1:1 dio-oktahedral pilosilicate atau SHIP yang umumnya ditemukan di dalam tanah di seluruh dunia, serta deposit monomineral yang tersebar dan ditambang untuk keperluan industri dengan sistem kristal triklinik. Setiap lapisan kaolinit ini terdiri dari satu silika tetrahedral dan satu lembar oktahedral alumina. Lapisan individu ini disatukan dalam kristal oleh ikatan oksigen hidrogen antara lembaran oktahedral dan lembaran tetrahedral pada lapisan-lapisan yang berdekatan. Selanjutnya kuarsa, di mana struktur kristal dari kuarsa ini adalah tektosilicate atau framework silicate. Tektosilicate atau framework silicate ini memiliki struktur di mana semua atau keempat oksigen tetrahedra dibagi dengan dalam hal ini adalah 1:. Dan karena strukturnya ini saling mengunci menyebabkan mineral dengan struktur tektosilicate ini cenderung memiliki kekerasan yang tinggi. Alpha quartz merupakan mineral silika polimorf yang paling umum, di samping adanya struktur polimorf lainnya serta quartz, tridimit, kristobalit, dan kaca silika yang memiliki struktur short range order dari segi sigonal, sedangkan untuk beta quartz memiliki sistem kristal heksagonal. Lalu selanjutnya ada feldspar, di mana struktur kristal dari feldspar ini juga merupakan tektosilicate atau framework silicate. Feldspar ini memiliki dua jenis kristal, bergantung dari jenisnya, di mana misalnya sanidin dan ortoklas feldspar memiliki sistem kristal monoklinik, sedangkan untuk plagioklas feldspar memiliki struktur kristal triklinik. Berikutnya adalah penjelasan terkait diagram fasa dan penentuan komposisinya. Berdasarkan penjelasan oleh rekan-rekan kami sebelumnya, dijelaskan bahwa ceramic wash basin ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu clay, kemudian feldspar, dan kuarsa. Oleh karena itu, diagram fasanya kita menggunakan diagram fasa Turner yang terdiri dari 3 komponen utama tersebut. Untuk menentukan komposisinya, pertama kita akan melihat titik merah di sini. Berdasarkan literatur yang kami peroleh, untuk sanitary ware akan memiliki daerah yang warna abu-abu. Oleh karena itu, kami akan mengambil salah satu titik, yaitu titik di warna merah ini untuk menentukan komposisinya. Titik warna merah ini kemudian akan kami tarik ke setiap sisi dari segitiga, sehingga kami bisa mengetahui komposisi dari kuarsa, feldspar, dan clay. Pertama, untuk sisi yang sebelah kanan, kita mengetahui bahwa komposisi dari kuarsa adalah 37%, kemudian untuk clay adalah 41% di sisi bawah, dan di sisi kiri adalah feldspar sebesar 22%. Untuk dari komponen yang ada tersebut, kami mengetahui bahwa kaolin yang digunakan ini merupakan clay mineral yang terdiri dari kaolinit. Di samping itu, untuk feldspar yang kami gunakan, yang umum untuk sanitary ware adalah potassium feldspar dan sodium feldspar, di mana untuk K2O dari sodium dari potassium feldspar dan Na2O dari sodium feldspar ini berperan sebagai flux, kemudian Al2O3 berperan sebagai penstabil, dan SiO2 berperan sebagai pembentuk gelas. Kemudian untuk dari kuarsanya ini merupakan silika yang memiliki struktur kristalin, di mana partikel kuarsanya ini akan terdispersi dan tidak mudah untuk meleleh ketika fase glass saat proses pelelehan dari feldsparnya itu. Pelelehan dari feldspar. Untuk selanjutnya, kami memasuki subbab yaitu sifat dan kaitan dengan fungsi komponen.
Nah, berdasarkan fungsi komponen yang sudah dijelaskan bagian yang pertama oleh Hayi, sanitary ware ini memiliki berbagai jenis produk ya seperti toilet basin, wash basin, dan flushing tank ya. Di mana kalau yang kita bahas ini konsentrasinya itu pada wash basin. Di mana sifat-sifat dasar yang dibutuhkan untuk produk sanitary ware atau wash basin ini terdapat 5 sifat utama yang dibutuhkan. Yaitu yang pertama ada properties of slip, yang mengandung dispersibility, viscosity, serta casting rate. Kemudian yang kedua ada properties of a dry body, di mana meliputi shrinkage, strength, dan juga packing density. Kemudian yang ketiga ini mengenai firing properties, di mana dia juga harus memiliki centrability, firing shrinkage, high temperature strength. Kemudian yang keempat yaitu memiliki properties of a fired body, di mana dia juga harus memiliki strength, thermal expansion coefficient, water absorption, dan juga coloration, di mana dari keempat ini dia memiliki sifat yang lebih baik, harus lebih baik. Gitu. Nah, selanjutnya terdapat 3 konstituen penting yang memiliki peran spesifik, yaitu ada kaolin, feldspar, dan juga kuarsa atau silika sand. Nah, di mana kaolin ini tujuannya itu biasanya pada pembentukan wash basin ini untuk membentuk dan menjaga bentuk dari produk wash basin. Seperti dia dapat mudah dibentuk seperti cekung dan lain sebagainya. Berarti dia harus memiliki plastisitas yang lebih baik. Kemudian juga dapat menjaga kekuatan produk selama dilakukan proses temperatur tinggi. Jadi ketika dilakukan firing proses atau proses pembakaran untuk merubah dia menjadi fasa liquidnya atau clay menjadi clay, dia juga harus memiliki kekuatan agar tidak mudah partikel-partikelnya itu tidak mudah saling beregangan seperti itu, karena dapat menyebabkan viskositasnya akan semakin encer dan semakin sulit untuk dibentuk. Kemudian yang kedua itu ada mineral feldspar, di mana feldspar ini bertujuan pada proses wash basin ini untuk mempercepat vitrification dan juga dapat mengurangi water absorption. Nah, ini sangat berkaitan antara vitrification dan juga water absorption ya, di mana pada vitrification ini dia dapat menjadikan partikel structure-nya itu menjadi lebih kuat, dense, dan juga sangat sulit untuk ditembus oleh air. Karena pada biasanya atau pada umumnya, perpatahan pada keramik itu kan brittle ya, dikarenakan terjadinya atau adanya porositas, seperti itu. Nah, porositas ini biasanya itu kalau pada keramik disebabkan karena adanya air yang banyak terserap pada saat proses firing atau pembakaran. Nah, ketika proses firing ini atau proses pembentukan clay-nya ini sangat tinggi dan ketika dia tidak mampu untuk menahan dari temperatur yang sangat tinggi ini, maka banyak air juga yang dapat terserap dan dapat menyebabkan terjadinya porositas. Nah, maka dari itu vitrification ini sangat berperan penting dalam proses pembentukan wash basin. Kemudian yang terakhir itu ada kuarsa ya, atau silika sand, di mana bertujuan untuk menjaga kekuatan mekanis produk dan juga dapat mengendalikan laju ekspansi termal dan kontraksi saat dilakukan proses manufaktur. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada ketersediaan dari mineral-mineral tersebut di Indonesia. Next. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan penelitian dengan Pusat Sumber Daya Geologi untuk melakukan pengukuran potensi komoditi mineral tambang non-logam di Indonesia hingga tahun 2015. Kegiatan pemutakhiran data mengenai sumber daya mineral telah dilakukan sejak tahun 2000 untuk melakukan inventariasi database dari mineral. Sejumlah laporan dan titik-titik komoditi database di sumber daya mineral ini diterima dengan rincian, yaitu selama ini diterima jumlah laporan sebanyak 525 di 5.755 titik komoditi sumber daya mineral non-logam. Laporan dan titik komoditi ini dievaluasi untuk mengetahui produksi bahan galian mineral non-logam dan juga neraca sumber daya
mineral non-logam. Berdasarkan evaluasinya, dia dapatkan hasil sebagai ditunjukkan pada tabel pada slide ini, di mana tabel pertama menunjukkan produksi bahan galian mineral non-logam di Indonesia pada tahun 1997 sampai tahun 2015, di mana untuk feldspar sendiri selama ini memiliki total produksi sebesar 965.003 ton. Untuk kaolin sendiri memiliki total produksi sebesar 2.542.013 ton, dan juga untuk kuarsa yaitu sebesar 31.964.402 ton. Sedangkan tabel yang bawah menunjukkan neraca sumber daya mineral non-logam pada tahun 2015, di mana untuk komoditi feldspar sendiri terdapat jumlah sumber daya sebanyak 10.359.778.586 ton. Untuk kaolin sendiri memiliki jumlah sumber daya sebanyak 1.070.015.564 ton. Sedangkan untuk kuarsa memiliki jumlah sumber daya sebanyak 19.125.984.500. Berdasarkan perbandingan jumlah produksi bahan galian mineral non-logam dengan neraca sumber daya mineral non-logam di Indonesia, terlihat bahwa total sumber daya yang ada sangat limpah dan produksi bahan galian masih tergolong sangat sedikit dibandingkan dengan sumber dayanya. Hal ini menandakan bahwa ketersediaan perolehan mineral-mineral seperti feldspar, kaolinit, dan kuarsa di Indonesia masih melimpah untuk memproduksi produk-produk berbasis keramik. Salah satunya yaitu wash basin. Next. Berikutnya, kami akan membahas terkait teknik manufaktur dari ceramic wash basin ini. Untuk proses manufakturnya terdiri dari 9 proses utama. Yang pertama adalah evaluasi bahan, yang kedua adalah persiapan bahan baku, yang ketiga proses pengecoran atau casting, yang keempat adalah pengeringan yang pertama, yang kelima adalah proses perbaikan atau repairing, yang keenam adalah pengeringan kedua, yang ketujuh adalah glazing, yang kedelapan adalah firing, dan yang kesembilan adalah inspeksi akhir. Untuk yang pertama adalah evaluasi bahan baku. Evaluasi bahan baku ini diawali dengan adanya perolehan informasi terkait bahan baku. Caranya dengan memperoleh sampel dari supplier. Sampel yang diperoleh ini nantinya akan untuk diketahui komposisi mineralnya, komposisi kimianya, ukuran butir, warna, dan refractoriness-nya. Di samping itu, kita juga harus memahami ketersediaan dari galian, kontrol kualitas, dispersi, dan hal lain yang berkaitan dengan pertambangannya. Yang kemudian proses keduanya adalah persiapan bahan baku. Untuk persiapan bahan baku ini, bahan baku harus dipastikan kering sebelum dimasukkan kepada silos. Kemudian bahan baku utama yang digunakan adalah kaolin, feldspar, dan kuarsa. Bahan baku ini pertama harus di-grinding terlebih dahulu agar ukurannya menjadi lebih kecil, sehingga nantinya siap untuk dibuat menjadi slurry dengan mencampurnya bersama air secara kontinu. Kemudian akan dilewati oleh ayakan atau sieve untuk terjadi filtrasi. Kemudian komposisi juga perlu diketahui terlebih dahulu dengan pengujian, kemudian dapat ditambahkan dengan glue. Kemudian proses yang ketiga adalah proses pengecoran atau casting. Pada produksi wash basin ini nantinya akan memerlukan cetakan. Nah, oleh karena itu cetakannya ini harus diproduksi lebih dahulu dengan menggunakan plaster dan plastik yang memiliki pori. Kemudian tahap yang kedua adalah proses pengecorannya itu sendiri. Campuran bahan baku dimasukkan ke dalam cetakan menggunakan pipa. Nantinya pengecoran dilakukan dengan high pressure atau tekanan yang tinggi sehingga produksinya dapat berlangsung dengan cepat dan kualitasnya dapat menjadi baik. Bila ada produk yang reject atau kualitasnya kurang baik, dapat didaur ulang dan digunakan kembali saat preparasi slurry. Kemudian adalah pengeringan yang pertama. Untuk pengeringan yang pertama ini kami lakukan menggunakan udara atau industrial fan. Kemudian yang berikutnya adalah perbaikan. Perbaikan ini dilakukan ketika 60-70% mengering. Basinnya ini nantinya dilakukan inspeksi sebelum dilakukan glazing dan firing. Kemudian adalah pengeringan yang kedua. Pengeringan yang kedua ini menggunakan pemanasan tambahan yaitu 50-60 derajat Celcius. Sehingga nantinya dapat menjadi semi finish product. Kemudian dilakukan inspeksi lagi menggunakan
menggunakan spons, kerosin, dan cahaya untuk melihat apakah ada cacat. Kemudian adalah proses glazing setebal 0,8 mm yang disemprotkan ke produk. Kemudian dapat dilakukan firing pada suhu 1250 derajat Celcius selama 19 sampai 22 jam. Nantinya akan dilakukan preheating terlebih dahulu hingga akhirnya dipanaskan dan dilakukan pendinginan. Kemudian yang terakhir adalah proses inspeksinya. Proses inspeksi ini dilakukan secara visual satu persatu, tapi juga dilakukan serangkaian pengujian seperti pengujian ketahanan kimia, ketahanan crazing, ketahanan staining, impermeation, ketahanan thermal shock, dan ketahanan dari burning. Bila ada produk yang tidak memenuhi kualitas tersebut, nantinya dapat dilakukan daur ulang. Selanjutnya yaitu ada perusahaan produksi keramik wash basin di Indonesia. Next. Yang pertama yaitu PT Surya Toto Indonesia, di mana PT Toto Surya Indonesia ini merupakan sebuah perusahaan perseroan yang bergerak dalam bidang produksi atau manufaktur produk-produk sanitasi, perlengkapan sistem dapur, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan produk tersebut dengan merek jual Toto. Perusahaan ini mulai berdiri dan beroperasi secara komersial pada tahun 1979, tepatnya pada bulan Februari. Perusahaan induk utama perusahaan ini adalah PT Marindo Intikor, sedangkan untuk perusahaan induk langsung dari perusahaan ini adalah PT Multifortuna Asindo. Salah satu produk yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan ini adalah wash basin yang terbuat dari keramik. Perusahaan ini memproduksi dan menjual produk wash basin dengan berbagai model dan desain yang bervariasi dan merupakan salah satu produk saniter yang paling banyak digunakan di Indonesia. Berikut adalah gedung dari perusahaan PT Surya Toto Indonesia, dan di slide ini menunjukkan produk dari keramik wash basinnya. Next. Selanjutnya yaitu ada IKEA Indonesia, di mana IKEA Indonesia ini merupakan perusahaan asal Swedia yang mendirikan cabang di Indonesia pada tahun 2014. Perusahaan ini memproduksi peralatan-peralatan rumah tangga, termasuk peralatan saniter. Lisensi IKEA ini dipegang oleh PT Hero Supermarket Tbk atau Hero dan dikelola oleh anak usaha Hero, yaitu PT Rumah Mebel Nusantara atau disebut juga dengan IKEA Indonesia. Pada slide ini menunjukkan gambar gedung dari IKEA di Indonesia dan juga produk-produk wash basin dari produk IKEA. Next. Selanjutnya yaitu ada American Standard Indonesia, di mana American Standard ini merupakan perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak dalam bidang manufaktur, salah satunya manufaktur untuk produk saniter. Sebelum American Standard ini, ada beberapa perusahaan untuk membentuk standar sanitary manufacturing yang bergabung dengan beberapa produsen pipa kecil. Pada tahun 1899 untuk membentuk perusahaan tersebut. Perusahaan ini telah menjadi produsen terbesar di dunia dalam bidang perlengkapan kamar mandi pada tahun 1929. Kemudian pada tahun tersebut juga perusahaan ini telah bergabung dengan perusahaan American Radiator yang kemudian mengadopsi nama American Standard pada tahun 1967. American Standard Indonesia merupakan bagian dari perusahaan Inax Corporation. Sebagai merek terkemuka, American Standard ini memproduksi berbagai desain kamar mandi yang dapat mengintegrasikan solusi fungsional dan juga menggunakan standar tertinggi. Bisa dilihat pada slide ini menunjukkan produk-produk ceramik wash basin bermerek American Standard. Next. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.